PHB Cash, Cas Cis Cus. Ya, selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di PHB Cash dengan tema kali ini adalah hobi jadi pekerjaan. Nah, pada sore hari ini kita kedatangan tamu mahasiswa dari Prodi D3 Teknik Komputer. Ada siapa ya? Kalau yang udah lihat sebelumnya posternya itu apa namanya infonya itu ada Mbak Bertana. Bertana. Halo Mbak Bertana. Halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mbak Bertana dari Prodi D3 Teknik Komputer. Komputer ya. Sekarang semester berapa Mbak? Semester 4 menuju 5. Semester 4 menuju 5. Heeh. Boleh kenalan dulu Mbak Berta, siapa nama panjangnya, terus apa namanya, dari mana asalnya gitu. Oke. Nama lengkapnya Bertana Rehimalika Fatonaro. Oke. Biasa Muslimah dipanggil banget ya. Muslimah. Iya. Biasa dipanggil Bertana atau Tata atau Berta. Yang gampang aja lah. Yang gampang. Tapi sukanya dipanggil apa? Ya, semuanya suka. Semuanya suka Berta. Oke, Tata, Berta. Oke. Terus alamatnya di Balapulang. Kulon. Balapulang Kulon. Lumayan. Ini perjalanan berapa lama kalau ke kampus? 3 hari 4 malam. 3 hari 4 malam. Oke, lumayan ya. Itu juga penuh dengan lika-likunya pasti ya. Mbak Berta dari Balapulang Kulon. Dulunya SMA, SMK-nya di mana dulu? SMK NU 1 Selawi. SMK NU 1 Selawi. Nah, Iya. kok bisa sampai ujuk-ujuk maring PHB itu gimana itu ceritanya? Kok bisa? Dulu Kesini. waktu SMK, lulus SMK itu kan Ya. aku gap year. Jadi kerja dulu kan. Kerja dulu. Lulus kuliah kerja, terus sembari kerja nyari-nyari lah kampus yang ada di Tegal. Yang gitu. oke terutama ya. Yang oke, yang M. Yang oke. Akhirnya adalah kan muncul beberapa. Terus setelah penyeleksian yang cukup ketat, akhirnya terpilih lah di Politeknik Harapan Bersama. Wah, jadi pilihannya udah tepat banget nih Mbak Berta nih di PHB. Terus jurusan prodi komputer sendiri Mbak, kenapa kemudian pilih komputer? Dulunya apa, dulu pernah ngambil komputer? Oh enggak, anak baik-baik. Anak baik-baik kan, jangan sampai lo ngambil komputernya orang lagi. Gimana kok bisa sampai di prodi teknik komputer setelah gap year itu? Oke. Karena kan dari SMK itu memang ambilnya teknik komputer dan jaringan TKJ. Oke, ya. Terus pas masuk dunia kerja itu makin sadar kalau misalkan memang semuanya itu udah mulai pakai komputer kan. Kayak apa sih yang nggak pakai teknologi, nggak pakai komputer ibaratnya gitu. Akhirnya makin mantep buat ambil prodi teknik komputer di PHB. Wah, visioner banget nih sebenarnya Mbak Berta. Jadi karena zaman sekarang apa sih yang nggak harus melek teknologi ya? Iya, apa yang nggak melek. bersinggungan dengan teknologi? Kemudian pilihan Mbak Berta setelah perenungan itu yang panjang. Berapa tahun itu gap year? Ngapain 1 aja juga? tahun. Oh, 1 tahun. Kan lulus itu umur 17 tahun. Oke. Karena memang sekolahnya lebih cepat 1 tahun. Oh, gitu. Jadi masih ada waktu untuk gap year juga aman-aman aja gitu. Maksudnya nggak yang terlalu ketinggalan lama. Nah gitu. Lah itu waktu itu kerja juga atau waktu 1 tahun gap year itu juga sambil bekerja? Iya. Oke. Nah, udah deh, apa nih? Ajimas Macevic. Oke. Pak Gendra, aduh, halo. Laki-laki ya. Kenapa nggak ada Pak siapa gitu kan? Kalau mau tanya-tanya teman-teman, ini ada Mbak Berta dari prodi komputer. Dia sekarang semester 4 dan tentunya apa namanya banyak prestasi nih kayaknya, karena ini yang datang ke podcast nggak sembarangan pasti teman-teman. Seperti apa nih prestasinya? Boleh nih kita tanya-tanya tentang tadi kan Mbak Berta akhirnya milih komputer karena merasa penting bahwa prodi komputer dan ilmu komputer. Tapi apa sih belajar apa aja kalau di prodi teknik komputer? Banyak, ada big data, ada microcontroller. Ada juga sebenarnya tentang komputer sih, kita ada belajar tentang desain juga. Iya, banyak Pak. Banyak. Tapi yang paling kamu suka
selama 4 semester ini apa yang Yang paling suka microcontroller. Microcontroller, boleh tuh dijelasin? Karena aku nggak paham juga sih microcontroller. Simpel aja lah ya. Mikro kecil, controller. Oke, kayak gitu. Kalau gitu nggak usah dijelasin. Aku bisa tahu, aku udah tahu. Dia itu bukan mirip-mirip, memang arahnya seperti robotik. Oke. Karena dulu sering nonton film action kan, dari kecil emang suka. Terus kayak ngeliat action apa itu? Zaman aku film actionnya Jet Li, belum ada teknologi ya, sorry ya. Kayak itu juga salah satu alasan kenapa pengen ambil teknik komputer. Oh gitu, gimana Karena tuh? ngeliat yang programmernya tuh kan layarnya lebar nih, ngoding gitu kayak keren kayak gitu. Waktu dilihat di film action gitu ya, misalnya kita lihat Iron Man gitu, ada bisa set. Iya tuh kayak yang kayak gitu kan. Ya, padahal itu editan sih, Mbak, nggak kayak gitu juga sih. Sebenarnya nggak gitu, tipu-tipu itu. Setelah masuk ternyata Oke. Keren banget ternyata waktu masuk. Iya. Karena kan belajar coding juga kan, dan itu bikin pusing ya sebenarnya. Nggak sekeren, sekeren dan yang semudah kita bayangin. Iya. Ajimas, wah salam kenal Mbak Berta. Kenal nggak Ajimas? Ini kayaknya senior juga nih. Siapa? Abdul Syukur, keren nih anak muda berprestasi. Alhamdulillah, saya kan maksudnya. Banyak sih alhamdulillah prestasinya teman-teman saya maksudnya. Mbak Berta, tadi terkait microcontroller itu dari semester berapa ya diajarin? Ada jenjangnya nggak itu mengajari coding itu? Dari semester 2 kayaknya, karena kan semester 1 itu masih dasar kan, masih ada agama, ada bahasa Inggris, masih mungkin masih mirip-mirip SMA, SMK lah. Yeah. Nah, semester 2 itu udah mulai mengerucut sampai sekarang kayak gitu. Kalau microcontroller ada kita bikin project kan, bikin alat, entah itu pakai sensor tuh. Ada yang sensor LDR gitu-gitu. Wah, jauhan berarti sensornya. Ada sensor LDR apa itu? Yang kayak contohnya yang kayak di pintu ini. Pintu masuk sini, ya, jadi gitu. Kita masuk tiba-tiba pintunya buka otomatis. Itu juga LDR. Ada juga yang untuk kelembapan, yang kayak termogan. Cuma kita bisa deteksi suhu misalnya. Nyentuh nih. Kalau termogan kan dari kayak gini juga bisa. Yeah. Kalau itu kayak pakai fingerprint yang nempel kayak gitu, bisa nanti ada kelembapan suhunya juga di situ. Banyak sih. Itu termasuk diajarin, dipraktekin juga ya untuk belajar tentang microcontroller gitu ya. Itu Mbak Berta juga selain belajar teori juga kadang-kadang prakteknya bagaimana itu? Praktek ada membuat project itu maksudnya praktek juga atau? Praktek. Oh, prakteknya buat alat-alat itu juga? Iya. Sama teman-teman kelompok gitu-gitu. Oh, seru banget itu teman-teman. Bisa bikin alat-alat itu. Kayak kemarin itu di Prodi Elektronika juga sama. Teman-teman juga bikin robotik yang memang dari sensor segala macam yang fungsinya juga membantu manusia ya untuk mempermudah itu. Juga di komputer juga seperti itu ya. Nah, ini terkait apa sih teman-teman juga udah pada kepo nih kayaknya prestasi. Karena tadi dari temanya sendiri juga hobi jadi pekerjaan. Itu hobinya Mbak Berta apa nih? Kalau boleh tahu nih hobinya. Banyak hobinya. Hobinya banyak. Selain makan, selain tidur, selain minum. Menyeimbang. Apa nih hobinya nih? Suka make upin orang. Suka make upin orang. Itu apa itu? Itu apa itu? Make upin orang. Semacam make up artis gitu. Iya. MUA itu, MUA. Oke. Itu jadi hobinya juga. Kalau MUA itu kan profesinya. Kalau hobinya kan make upinnya. Oke. Nah, paham gak ada MUA sama hobi? Oke. Nah, karena jadi hobi itu kemudian itu menjadi juga bisa jadi pekerjaannya Mbak Berta. Itu kenapa? Dukun manten ya? Mbak tanya aja. Mas Abdul bilang dukun manten ya Mbak? Jangan-jangan. Apa termasuk itu? Itu profesi itu bukan dukun manten. Itu serem ya? Penting loh itu. Kalau nggak ada tanggal yang cocok, gawat. Gagal nanti. Kandas. Jangan sampai ya kandas ya teman-teman. Itu
tadi terkait hobinya Mbak Berta, kemudian memang bisa jadi pekerjaan tentang MOA, dan Mbak Berta juga pernah jadi Mbak Duta Wisata gitu. Itu apa aja Mbak prestasi yang pernah Mbak raih di kaitannya dengan dunia hobinya Mbak Berta? Dulu pernah jadi finalisnya Putri Muslimah Kota Tegal 2017. Finalis Putri Muslimah Kota Tegal 2017. Terus kok kita nggak ketemu ya? Hah? Kamu 2017? Iya. Kita waktu itu aku mungkin nggak kelihatan ya waktu itu ya, nggak begitu notice sama aku ya. 2017 finalis, Iya. Oke. Terus Mbak Duta Wisata Kabupaten Tegal juga 2017. 2017 Mbak Duta Iya. Wisata Kabupaten Tegal. Itu kok bisa terpilih sih Mbak? Apa sih kiat-kiatnya mungkin? Kan dari pemilihannya sekolah, gimana? kan itu kan perwakilan setiap sekolah kan, harus ada, bukan harus ada baiknya, ada yang diwakilkan satu atau beberapa lah. Yeah. Nah dari sekolah itu ada sekolahku ada 3, ngirim 3 orang, tapi yang disupport penuh itu 2 orang. Saya nggak termasuk. Aduh, kok kasihan ya. Karena waktu itu dari kepala sekolah minta untuk Berta itu lebih ikut ke LKS. LKS lebih ke sisi akademiknya. Ya, tapi masalahnya teman beda bangku sih, tapi teman dekat itu dari kelas 1 dia emang udah kepengen ikut LKS. Nah, karena kamu baik hati gitu. Bukan karena baik hati, karena emang beriaman. Daripada gimana kan, terus juga nggak terlalu kepengen ke situ, akhirnya dilempar lah ke teman yang deket. Kamu nggak begitu pengen di LKS sebenarnya, terus karena ada teman yang satu bangku, maksudnya teman dekat yang juga pengen lomba dari dulu akhirnya lempar. Main kan, lempar aja nih. Terus akhirnya ikut ke yang Mbak Duta Wisata itu. Dari kepala sekolah kan udah bilang jangan ikut itu, nggak akan masuk, dibilang kayak gitu. Iya? Oh udah ya, underestimate dulu nih. Belum bukan dari kepala sekolah sih, adalah salah satu staff kayak gitu. Sebut saja X. Sebut saja X. Nah terus gitu, iya Bu, aku bilang gitu aja kan. Terus udah kelempar ke si teman deket ternyata kewalahan karena latihannya cuma 1 minggu. Maksudnya waktu mau jadi duta wisata juga latihan sampai kewalahan gitu? Enggak, yang kewalahan yang menggantiin saya untuk LKS. Oh gitu. Tapi kan posisi dari pembina OSIS waktu itu udah ngedukung, udahlah ikut aja gitu, ikut duta wisata. Temenmu. Ikut duta wisata. Kamu duta wisata. Itu ikut daftar di hari terakhir, jam penutupan lah, udah mau tutup. Gitu, bener-bener mepet banget. Udah hari H ya. Iya, udah hari H. Akhirnya ya udah Pak, saya ikut tapi berarti di luar sekolah ya, saya bilang kayak gitu kan. Konsekuensi saya terima, saya bilang gitu. Saya bilang gitu. Di luar sekolah maksudnya enggak atas nama sekolah. Iya, jalur pribadi karena kan gitu. Karena enggak tidak disupport kan. Tidak support itu. Akhirnya ya udah, oke. Yang 2 ini emang dia cakep lah dia. Iya. Ada peluang untuk masuk tuh banyak gitu. Nah, terus udah masuk nih, udah daftar. Tinggi banget ya. Kamu kan juga termasuk tinggi kan? Iya, tapi yang lain tuh 170. Cita-citanya maksudnya. Cita-citanya ya. Kacau. Oke. Nah, terus udah kayak gitu kan ada on the spot juga nih. Iya. Waktu on the spot tutup jam 8 atau ya? Pokoknya udah mulai audisi. Kan audisi tuh ada wawancara, ada unjuk bakat, sama ada sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab sama interview itu beda nantinya. Iya. Nah, terus pas unjuk bakat itu kan, bakatmu apa? Kamu punya bakat? Sedikit lah. Ada waktu storytelling. Storytelling. Storytelling kan kita bertiga dari satu sekolah yang sama. Akhirnya kan di nomornya diurutkan. Nomor urutnya samaan. Terus waktu maju yang udah pasti masuk sih dia gitu kan. Karena cakep banget. Karena udah ngejamin lah, kayak kelihatan. Oh iya? Tapi masih jomblo nggak dia? Aduh. Kayak kelihatan peluang untuk masuk itu banyak kan. Terus udah, ternyata ada yang salah ininya waktu unjuk bakat. Jadi gitu. Dia bilang saya mau nyanyi lagu apa, liriknya apa. Mungkin grogi gitu ya. Iya, akhirnya ya udah satu gitu. Kamu sambil alhamdulillah. Kayak, ini satu sekolah tapi saingannya. bukan masalah, bukan ke merekanya, tapi ke si
yang tadi ini nih yang bilang katanya gak bakal masuk gitu loh, lebih ke situnya ini sambil curhat ya guys kayaknya ya guys. Curhatan masa lalu juga jadi underestimatein, gak usah khawatir. Oke, ya. Akhirnya waktu udah masuk, udah lagi mau unjuk bakat nih, karena sadar diri loh, maksudnya kurang support, terus juga dari usia belum genap, waktu itu belum genap 17 tahun. Akhirnya kayak ya udah cari yang beda apa gitu. Akhirnya dari situ Berta gabungin nih dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Kromo. Untuk presentasinya waktu. Iya. Untuk ini bocah ada apa sih kayak gitu loh, maksudnya udah nggak sesuai sama kriteria gitu kan, ibaratnya support juga nggak dapet. Iya. Akhirnya ambillah jalur itu, jalan ninja. Kalau sudah kayak gitu masuk. Jadi kamu apa aja tadi waktu masuk Duta Wisata, ngapain aja tadi presentasinya? Pengenalannya pakai bahasa apa tuh tadi? 3 bahasa. 3 bahasa langsung pas pengenalan itu. Iya. Itu muncul konsepnya itu langsung hari H itu. Oh ya? Iya. Oke. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Kromo. Kurang satu lagi. Apa? Bahasa Tegal. Lah itu kan bahasa Kromo itu. Bahasa Kromonya ya bahasa campuran itu. Oke. Sama bahasa kalbu mungkin. Kalbu diem ya. Iya. Dari situ akhirnya karena kamu sebelum underestimate, terus ternyata kamu membaca pulang itu sampai kamu punya inovasi yang dadakan itu, akhirnya bisa masuk finalis itu ya. Bisa masuk. Tahun lalu kan memang sekolah selalu masuk finalis kan. Terus bilang, finalis mah tahun lalu juga masuk finalis gitu. Enggak menghargai banget ya udah sampai finalis gitu ya. Iya Bu, iyain aja dulu kan. Terus pas udah masuk finalis kan ada karantina tuh 3 hari. Kan dari panitia menyebutkan nih presentasinya penilaiannya gini. Udah fokus tuh sama yang paling gede di situ. Udah fokus. Pas grand final alhamdulillah masuk top 6. Top 6. Iya. Dari berapa orang itu sebenarnya? Oh iya? Dari keren dong. Dan sekolah tahun lalu itu nggak pernah ada yang masuk top 6. Mentok itu masuk di finalis aja. Ya udah waktu ambil piala jalur pribadi Bu. Jalur pribadi Bu saya gituin. Nah sampai akhirnya dapat juara juga kan, juara harapan ya? Iya 3. Yang di atasnya itu dari UI. Oh iya? Iya. Oh itu juga umum ya termasuknya? Iya. Oh. Yang atasnya UI, atasnya juara satunya IPB. Kayak SMK. Kamu juara 3-nya berarti? Harapan 3-nya. Oh. Harapan 2-nya UI maksudnya. Oh, harapan 1-nya ITB. Juara 1-nya. Juara 1. IPB. Itu ngeri banget sih dari SMK dia bisa langsung bersaing juga, apalagi dulunya underestimate. Nah selain itu akhirnya habis itu masuk PHB setelah mencari jati diri, pengen jalan ninja mana lagi nih yang seru nih, sampai akhirnya masuk PHB di prodi komputer ya. Di kampus sendiri kan juga kayaknya pernah dapat penghargaan nih, maksudnya dapat juara nih. Waktu itu dapat apa ya kamu? Ikut IPK tertinggi. IPK tertinggi berapa? 3,89. 3,89 semester 1 itu. 3,89 guys. Ya masih beda tipis lah sama aku lah. itu kamu ini kan dari kelas reguler malam betul? Iya. Itu gimana bagi waktunya? Kamu kelas reguler malam sambil bekerja, terus kamu masih bisa ngejar IPK yang tinggi dan ngikutin pola belajarnya di kampus, itu gimana tuh? Itu semester 1 malah sebelum MUA, sebelum make up. Itu masih kerja di salah satu tempat lah. Masih kerja di situ kan, pulang jam 5. Pulang kerja jam 5. Terus mulai masuk kuliah itu kan jam 7 itu udah mulai. Jam 7 udah mulai. Kerjanya di daerah Selawi juga atau di daerah Tegal. Terus tapi kan akhirnya merasa keteteran kan. Akhirnya resign lah. Gitu. Mau fokus ke kuliah niatnya kan. Cuma kok lumayan ya biaya prakteknya yang kelompok gitu kan. Terus kalaupun mau minta juga nggak enak karena kalau misalkan selalu merasa punya backup plan itu akan stuck di situ, kayak ada praktek ini bayarnya sekian, gampang lah minta gitu.
Iya, Heeh. sedangkan kamu bukan tipe-tipe yang seperti itu ya, Nah, kayaknya selama kita bisa nyari sendiri ya kenapa gerak enggak? aja. Heeh, Heeh. kalau enggak temennya yang nyari, ya udah Iya, temennya kita bagi dua. temennya aja yang nyari, Oh, kita oke. ngikut aja, kan kelompok kan. Oh, iya. Terus sampai Enggak, akhirnya kamu kepikiran, masih nyari kerjaan lagi? enggak. Langsung Mmm, langsung resign terus mhm? all shop kan, online shop. Oh, all Nah, shop. lumayan itu untuk semester 1 2 tuh masih ke cover. Mhm mhm Terus mhm. kan semester 2 pandemi kan. Iya. Oh, tahun lalu itu, Iya, persis. pandemi akhirnya ya berarti bener lah, resign itu bener. Akhirnya kan Hmm, fokus ke yang lain kan, iya, ke online shop. online Terus shop. juga pandeminya makin lama. Kalau Mhm, online shop ngandelin online shop doang juga berat gitu, mhm karena mhm. semuanya jadi jualan kan, Iya, semuanya jadi semua jualan. sama, pikirannya juga online Heeh. gitu. Akhirnya ya udahlah, kalau jualan mungkin banyak orang yang bisa, tapi kalau jasa itu nggak semuanya bisa. Hmm, Apalagi kan makeup itu mhm mhm mhm. tentang jiwa sih Har sebenarnya. tentang jiwa, Iya, soalnya kalau nggak ada nggak jiwa. kalau nggak punya jiwa, Ya udah, kalau kalau misalkan kalau jiwanya ya, sakit nggak bisa berarti ya ya? itu rumah sakit aja kok. Oh, ke rumah sakit, oke oke. Kalau misalkan memang dia nggak ada, bukan ya, kalau kalau Panggilan hati jiwa untuk seninya mungkin ya, oke oke. karena kan dia juga sama-sama melukis. Hmm, Kalau di make up kan dari mulai tekstur nih, tiap iya orang beda, iya jenis kulit tiap orang iya, beda, benar. terus ada kan yang misalkan Jenis mohon maaf sifatnya juga sih dia itu beda-beda, barangkali ada yang iya lipstiknya kurang merah, ya itu itu mental. mental juga Mental. ya. Terus harus 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 bisa mengenali kliennya dengan Nah jelas, itu dengan makanya benar. karakternya dia, misalnya dia nggak suka diajak ngobrol sedangkan kamu ngobrol terus, itu juga pengaruh juga ya. Iya. Terus apa namanya, nggak hanya masalah teknis aja ya, misalnya tadi maksudnya bayangin misalnya medianya benda mati, kita bisa nih ngapa-ngapain gitu. Tapi ketika MUA, 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 ya biar keren dikit Oke. MUA kan. Itu harus juga menyesuaikan kliennya segala macam. Dan kemudian tadi kamu antara kamu bekerja dan kemudian kuliah juga akhirnya ternyata bisa aja dilalui dan kamu tetap bisa dapat IPK yang tertinggi juga waktu semester Iya. 1. Bisa dikembangin terus tuh Amin. biar ya mirip-mirip akulah nanti Oke. Aminin prestasinya. enggak? Wah, ini ada komen dari Mas Ajimas lagi. Oke. Kalau hobi yang berhubungan dengan dunia IT ada nggak, Mbak? Kayak misal proyekan bikin apa sama programmer lain gitu. Oh, ada Itu ada. apa hobinya apa? Saya punya tim Oke. untuk tim dari yang IT-nya. Oh, tim IT. Nama timnya Useless. You? Less. Useless. Oh, useless. Dari kata useless. Oh, dari kata useless itu dikembangin Iya. jadi useless, malahan Iya. lebih optimis ya. Karena Bagus loh memang itu. kumpulan orang-orang yang merasa useless. Aku udah membanggain kalian Iya, tapi biar kan akhirnya optimis malahan. useless. Useless itu jadi Iya. ada yang kaitannya dengan hobinya dengan IT. Itu apa? IT konsultan, pembuatan web. Kita juga bisa custom, bisa misalkan kita mau bikin web app, misal kan suatu perusahaan pasti butuh web untuk branding perusahaannya ya. kan. Biar ada profilnya di Iya, web lebih itu. kredibel lah. Iya. Terus karena itu pengalaman juga sih yang dari kantor lama itu, dia company profilnya masih pakai kayak buku kayak gitu. Oh, nggak ada di web, nggak punya gitu. Web ada, cuma kurang interaktif. Atau webnya yang gratisan misalnya. Mungkin ya. Malahan hibah nih, hibah ini. Nah, dari situ akhirnya muncullah itu tadi Useless itu tadi. Menawarkan dari pembuatan web ke beberapa perusahaan. Nah, untuk sekarang udah ada 2 calon kliennya yang tinggal ibaratnya tinggal kita tanda tangan MOU aja. Itu jadi tapi sama teman-teman di kampus juga? Enggak. Oh, macem-macem. Oke, jadi teman-teman juga nggak hanya berkutat sama kehidupan kampus aja, tapi ternyata dari ilmunya itu bisa dikembangin lagi juga, jadi hobi juga bisa jadi pekerjaan yang lain ya. Karena memang dibutuhin, berarti memang bener kan, belajar komputer juga dibutuhin. Asal jangan ngambil komputer aja kan. Bahaya. Bahaya.
Tapi tadi misalnya tadi terkait juga bidang non akademik, balik lagi sebenarnya apa sih Mbak, maksudnya yang mendorong Mbak Berta juga masih masih apa namanya bisa mengimbangi antara akademik dan sama non akademik, itu yang memacu semangatnya mungkin atau segala macam apa ya? Omongan orang. Omongan orang. Di mana-mana tuh bilang jangan dengerin omongan orang. Ini kebalikannya ya. Kamu Ya malah harus dengerin orang, dari kita punya omongan. kuping. Oke, itu Iya. gimana? Kenapa omongan orang itu kenapa? Kan banyak yang bilang katanya kalau misalkan saat kuliah tapi dia ngejalanin bisnis yang lain ataupun dia bekerja, pasti akan ada salah satu yang rusak lah. Dikorbankan. Iya. Rusak. Tapi nggak semuanya kayak gitu, mungkin memang dia salah pilih jalur atau mungkin terlalu fokus oleh salah satu, dia terlalu fokus ke kuliah ataupun terlalu fokus ke pekerjaan atau bisnisnya. Sebenarnya semuanya bisa berbarengan sebenarnya. Oh, jadi karena ada omongan orang yang udah underestimate lagi. Iya, bukan underestimate, sering baca-baca nih sebelumnya di dari beberapa pengalaman-pengalaman Instagram itu yang bilang katanya kalau misalkan kuliah tapi disambi yang lain, pasti akan harus ada yang satu dikorbankan gitu. Gitu. Tapi ternyata semuanya harus dikembangkan. Dan itu bisa. Dan itu iya bisa. Bareng-bareng, dan Mbak Berta sudah membuktikannya teman-teman. Jadi jangan berpikir kalau hanya saya bidang akademik aja nih, terus akhirnya nggak bisa sambil ngembangin hobi, apalagi tadi hobi jadi pekerjaan. Itu ternyata bisa yang Mbak Berta sudah lakuin, tapi ya memang jangan sampai akhirnya terlalu fokus banget dalam bidang tertentu ya. Iya. Walaupun nanti jadinya kacau. Galau. Kacau dan galau. Ini teman-teman apa namanya, kalau Mbak Berta misal mengenalkan prodi komputer, itu sebenarnya kalau kita baru mau masuk pertama nih ke komputer, itu sebenarnya apa yang harus kita pelajarin sih Mbak? Kan kadang banyak nih teman-teman awalnya nggak ada basic tentang prodi komputer, nggak ada basic tentang ilmu komputer. Itu bisa nggak sebenarnya untuk adaptasi dan apa yang harus disiapin gitu untuk buat teman-teman siswa mungkin yang pengen belajar komputer gitu? Bisa. Yang pertama memang harus benerin mindset dulu ya Pak. Kak Pak. Jangan Pak lah, tua banget aku. Oke. D aja juga nggak apa-apa sih, D. harus lempengin mindset dulu. Karena kan banyak nih, biasanya kalau maba itu sering dengar kayak ini susah, MK ini susah, padahal kan susah menurut si kakak tingkat ini belum tentu susah menurut dia kan. Jadi memang kelebihannya dia di situ, yang menurut orang lain itu susah gitu. Yang harus disiapin apa ya? Tadi omongan kakak tingkat berarti belum tentu benar itu karena kan penerimaan kan beda-beda, maksudnya ada yang penyerapannya cepat, ada yang kurang cepat gitu kan ya. Nggak seharusnya begitu sih, maksudnya biarin dia ngerasain dulu. Iya, dan itu pasti kan bisa adaptasi juga kan. Iya bisa Itu mungkin kadang-kadang cutting itu rese dan hanya nakut-nakutin aja itu ya. Cutting kakak tingkat ya kan, bener kan? Rese banget sih. Kalau Mbak Berta bukan salah satu cutting yang rese ya? Lebih rese. Waduh, lebih rese. Itu salah satunya. Terus ada lagi nggak Mbak tips triknya juga untuk siswa yang kira-kira masih kebingungan gitu untuk masuk komputer? Nggak seharusnya bingung sebenarnya. Karena ada temanku juga, dia farmasi SMK-nya dulu farmasi. Ada yang farmasi, ada yang akuntansi. Terus masuk ke komputer. Oh, itu nggak bingung nanti kirain ke komputer nyuntik komputer nanti? Enggak. Awal-awal mungkin bingung pasti ya, karena kan beda. Cuma kan kalau semester 1 kan ada pengenalan nih, nggak yang langsung kita ngoding yang berat gitu, enggak. Masih ada prosesnya ya, tahap-tahapnya ya. Jadi di situ sebenarnya kalau misalkan dari lintas jurusan ya, berarti kalau dari akuntansi ke komputer misalkan, ya dimatengin dulu di semester 1-nya. Jadi nanti ke depannya tuh dia udah sedikit-sedikit paham lah tentang basicnya. Nanti kan ada PBO nih, misalkan nanti kan ada PBO 2 misalkan. Apa itu PBO? Politeknik? Bukan. Yang berorientasi pada objek. Apa? Berorientasi pada objek. Pada objek. Kayak desain juga jatuhnya.
Kan di semester satunya ada pengenalannya dulu. Oke. Nanti semester 2 naik lagi, semester 3 naik lagi. Jadi dia bisa mengikuti sebenarnya. Oh, karena memang yang penting dia juga mau belajar untuk apa namanya, mengikuti tahap-tahapnya gitu ya. Jangan malu tanya. Dan jangan malu tanya. Kebetulan teman-teman yang lagi nonton silahkan tanya biar jangan malu. Biar jangan malu. Jadi Aji Darmargali, Aji Mas, oh itu kenapa ya ini Aji Mas dan Aji Darmargali? Jangan-jangan mereka berdua Aji. Loh, iya Aji, sama-sama Aji sih. Kalau mau tanya-tanya tentang prodi komputer ada Mbak Berta. Juga mau tanya tentang MUA mungkin. Ya, bisa di Instagramnya. Wah, di Instagramnya. Mana di Instagramnya apa? Bertana_makeup. Bertana_makeup. Bulan Agustus banyak diskon. Woi, bulan Agustus banyak diskon. Kebetulan kita juga di Politeknik Harapan Bersama ada diskon untuk bulan Agustus. Semua yang namanya Agus bisa jadi bagus, bisa jadi Agustina, Agustinus segala macam. Pokoknya ada unsur Agusnya. Di bulan Agustus ini bisa pendaftaran gratis untuk kalian yang namanya Agus. Silahkan masuk. Agus. Ya. Dicari itu yang namanya Agus. Kamu ada teman yang namanya Agus enggak? Bapak-bapak. Ya nggak apa-apa. Kalau kuliah itu nggak memandang umur. Iya benar sih. Ya kan pendidikan nggak memandang umur. Jadi kita boleh itu ajak bapak-bapak sekitar. Pak Agus. Terutama yang namanya Agus ya. Untuk kuliah lagi. Mungkin ini Mbak terakhir ya bisa tanya tentang atau pesannya Mbak Berta untuk apa namanya adik-adik angkatan ataupun siswa yang pengen belajar komputer untuk mereka lah, dan biar mereka juga semangat untuk mau kuliah melanjutkan pendidikan gitu. Iya. Silakan Mbak. Berkarya di masa muda, melukis senyum di masa tua. Udah no. Berkarya di masa muda, melukis senyum di masa tua. Melukis senyum di masa tua. Itu quote of the day ya. Melukis di masa tua itu melukis senyum itu gimana? Contohnya kan, gimana melukis senyum itu? Nih, misalkan waktu muda pernah ikut lomba ini menang. Terus kan waktu tua jadi inget-inget kan. Oh iya, waktu aku dulu muda begini. Senyum lah kita inget-inget itu. Wah, ini ada fun fact. Kalau Bertanya suka nyanyi, kita kayaknya closingnya sekali-kali ada nyanyi-nyanyi nih, boleh nih satu ref aja gimana? Siapa sih Pak? Ini ada dari Aji Darmargali. Enggak. Kayaknya, soalnya kan tadi dia bilang waktu menang di Duwis Duta Wisata kan juga salah satu harus menyanyi juga kan? Iya kan? Keahlianmu apa waktu itu? Storytelling. Oh, storytelling. Atau storytelling deh sekarang. Waktunya. Storytelling 1 menit. Ada misalnya nanti salah. Oke deh. Kayak gitu ya teman-teman. Terima kasih Mbak Berta atas kehadirannya. Seru banget. Juga nanti jangan kapok-kapok kalau kita datang kita panggil lagi atau kapan-kapan kita samperin tuh di prodi komputer. Mbak Berta lagi ngapain? Jangan-jangan lagi MUA-in komputer. Biar cakep-cakep gitu. Terima kasih sekali lagi Mbak Berta. Ya teman-teman, terima kasih sudah mau menonton PHBcast. Minggu depan masih ada lagi dari prodi-prodi yang selanjutnya di prodi yang ada di Politeknik Harapan Bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Politeknik Harapan Bersama, the true vocational campus. Yeay.